Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nahdin wa tahdiyat, izinkan kami untuk membacakan sejarah tujuannya berdiri Nahdlatul Ulama yang lahir pada 31 Januari 1946. Nahdlatul Ulama NU adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya. Tujuannya berdirinya NU tercantum secara eksplisit dalam anggaran dasar pertamanya. NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijrah. Pada tahun ini dalam hal hijrah, kalau NU menginjak usia ke 100 tahun. Disebutkan dalam buku pendidikan ke-NU-an, konsepsi NU, konsep Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Latar berdirinya NU terlepas dari kiprah ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan para pengasuh pesantren seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah adalah dua tokoh besar di balik berdirinya Nahdlatul Ulama. Menurut buku Muqarranah Madzahib karya Ahmad Musaddad, latar belakang berdirinya NU juga berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran dan keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama termuat dalam anggaran dasar formal statuten. Yang pertama, dalam manuskrip berjudul Tradisional Muslim disebutkan tujuannya berdirinya Nahdlatul Ulama adalah mengembangkan ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan melindunginya dari penyimpangan kaum pembaru dan modern. Tujuan ini dimuat dalam pasal 3 sebagaimana berbunyi pasal 2. Adapun maksud perkumpulan ini yaitu memegang dengan teguh pada salah satu dari madhabnya Imam 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, atau Imam Ahmad bin Hanbal, dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Pasal 3, untuk mencapai maksud perkumpulan ini maka diadakan ikhtiar. A. Mengadakan perhubungan di antara ulama yang bermadhab tersebut dalam pasal 2. B. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab-kitab Ahlu Bid'ah. C. Menyiarkan agama Islam di atas madhab sebagai tersebut dalam pasal 2 dengan jalanan apa saja yang baik. D. Berikhtiar memperbanyakkan madrasah-madrasah yang berdasarkan agama Islam, yang berdasar agama Islam. E. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, langgar-langgar, dan pondok-pondok. Begitu dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang yang fakir miskin. F. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syara agama Islam. Statuten NU
tersebut diterbitkan sebagai suplemen 25 Februari 1930. Format anggaran dasar ini tidak menyebutkan hubungan dengan Hijaz, yang merupakan latar belakang langsung berdirinya Nahdlatul Ulama. Martin van Buren mencatat tujuan berdirinya NU yang termuat dalam anggaran dasar NU tersebut tidak semata-mata menunjukkan penolakan terhadap semua pendirian kaum pembaru dan modernis. Ia mengatakan dalam praktiknya, tanpa NU mendorong pembaruan pendidikan dan kerja-kerja kreatif yang coraknya tidak berbeda jauh dari kegiatan yang sebelumnya dipelopori dan oleh para pembaru. Jadi tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama sebagaimana dalam moto Nahdlatul Ulama sudah jelas, yaitu al-muhafadzatu ala qadinus shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selanjutnya akan kami bacakan tentang 14 Februari, yaitu hari lahir pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Warga Nahdiyin setiap tanggal 14 Februari memiliki kado istimewa, yakni lahirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Surabaya, setiap tanggal 14 Februari warga Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin mendapatkan kado istimewa karena pada momentum tersebut, tepatnya di tahun 1871, telah lahir bayi yang memberikan warna baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Hal itu bertepatan dengan Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijrah. Bayi dimaksud adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Benar, putra ketiga dari 11 bersaudara pasangan Kiai Asy'ari dengan Nyai Halimah. Tersebut dari garis ibu merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir atau Sultan Pajang. Mbah Hasyim, panggilan akrabnya adalah keluarga Kiai. Kakeknya Kiai Usman memimpin pesantren Gedang, sebelah utara Jombang. Sedangkan ayahnya sendiri Kiai Asy'ari memimpin pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Dua orang inilah yang menanamkan nilai dan dasar-dasar Islam secara kokoh kepadanya. Kakek Gus Dur tersebut wafat di daerah yang sama pada 21 Juli 1947 yang bertepatan dengan 3 Ramadan 1366 Hijriah. Dalam usia 76 tahun. Jadi Hadratus Syekh meninggal dalam usia 76 tahun. Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, maka Mbah Hasyim yang berada di komplek pesantren Tebu Ireng Jombang diziarahi ribuan orang tiap harinya. Tidak diragukan lagi, peran Mbah Hasyim penting sekali bagi perkembangan Islam di Nusantara. Ayahanda Menteri Agama fenomenal Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini mendirikan pesantren Tebu Ireng pada 1899 Masehi. Hampir sebagian besar pesantren di Jawa dan Sumatera lahir dari rahim pesantren Tebu Ireng. Para kiainya juga pernah menjadi santri Mbah Hasyim. Selain itu, Hadratus Syekh juga berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan mengajak perjuang melawan penjajah. Menurutnya, berjuang melawan tersebut kedaulatan hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap kaum muslimin Indonesia. Selain itu, Hadratus Syekh juga berperan penting
dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan mengajak para santri untuk berjuang melawan penjajah, karena berjuang melawan mereka hukumnya adalah fardhu ain, yakni wajib bagi setiap muslim Indonesia, sebagaimana diriwayatkan dalam film nasional berjudul Sang Kiai pada 22 Oktober 1945. Mbah Hashim mengeluarkan fatwa jihad. Isinya, hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardhu ain, alias wajib bagi setiap mukallaf, orang dewasa yang berada dalam radius 88 km. Jadi pahala perang melawan penjajah setara jihad fisabilillah. Oleh karena itu, orang Islam yang gugur dalam peperangan itu dihukum syahid. Fatwa jihad ini kemudian dikenal dengan istilah resolusi jihad. Perjuangan Nahdlatul Syekh dalam membela tanah air menginspirasi lahir film Sang Kiai. Menginspirasi lahirnya Sang Kiai, sebuah film perjuangan yang diproduksi Rapi Film. Tidak berlebihan karya itu jika pemerintah Indonesia menetapkan Nahdlatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari sebagai salah satu pahlawan nasional. Hasil sebagai kaum muslimin Indonesia, khususnya Nahdliyin, hendaklah menjadikan 14 Februari untuk mengirimkan doa terbaik kepada Al-Maghfurlah Nahdlatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Itu ringkasan hari kelahiran Nahdlatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Berikut peranan NU di Indonesia. 1. Latar belakang kemunculan Nahdlatul Ulama. NU didirikan tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Sekelompok ulama yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran yang akan pengaruh modernisme Islam yang muncul pada masa itu. NU hadir sebagai gerakan yang ingin memperkuat ajaran Islam yang tradisional dan memperjuangkan kepentingan umat muslim di Indonesia. 2. Filosofi dan nilai-nilai NU. NU memiliki filosofi yang kuat dalam membangun solidaritas umat muslim. Organisasi ini menekankan pada konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang berarti mengikuti ajaran Rasulullah dan mengutamakan persatuan umat Islam. NU juga menekankan pentingnya toleransi, dialog antar agama, dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 3. Pendidikan dan pemberdayaan umat. Salah satu aspek penting dari perjuangan NU adalah pendidikan dan pemberdayaan umat. NU mendirikan ribuan pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi pusat pendidikan agama dan sosial. Pesantren-pesantren NU tidak hanya memberikan pendidikan agama, tapi juga menekankan pada pembangunan karakter, pemahaman kebangsaan, dan keterampilan yang relevan bagi pengembangan masyarakat. 4. Peran NU dalam perjuangan kemerdekaan. NU juga berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para ulama NU memberikan dukungan moral, pemikiran, dan pergerakan umat muslim untuk berperan dalam perjuangan melawan penjajah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri terlibat dalam perumusan proklamasi kemerdekaan, menjadi anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 5.
NU dalam era demokrasi dan kehidupan sosial, setelah kemerdekaan Indonesia, NU terus aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Organisasi ini memiliki kehadiran yang kuat di parlemen dan memiliki peran dalam pembentukan kebijakan nasional. NU juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk bantuan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kesejahteraan umat. 6. Peran NU dalam mempertahankan kerukunan antar agama. NU telah berperan penting dalam memelihara kerukunan antar agama di Indonesia. Organisasi ini aktif dalam dialog antar agama dan menjunjung tinggi prinsip toleransi dan saling pengertian antar umat beragama. Melalui upaya ini, NU telah membantu membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan keberadaban. 7. Transformasi NU di era modern. NU terus bertransformasi menghadapi tantangan zaman. Organisasi ini berupaya menjaga relevansi dalam kehidupan masyarakat dan menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang harus berkembang. NU tetap berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan menjunjung tinggi persatuan umat Islam. 8. Penerimaan dan pengaruh NU di masyarakat. NU diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama umat muslim. Keberadaannya telah memberikan dampak yang signifikan dalam membangun kesatuan umat muslim, memperkuat identitas keagamaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. NU memiliki jutaan anggota dan pendukung yang terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. 9. Peran NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi ini aktif dalam pembangunan nasional, menciptakan stabilitas politik, dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan nasional. Keterlibatan NU dalam politik juga telah memberikan suara yang kuat bagi umat muslim di Indonesia. 10. Masa depan NU. NU terus beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan masa depan. Organisasi ini akan tetap menjadi kekuatan yang menjaga persatuan umat Islam, memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, dan mendorong dialog dan kerukunan antar umat beragama. NU akan terus berperan dalam pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. NU sebagai warisan sejarah dalam perjuangan Islam di Nusantara akan terus menjadi pilar keagamaan dan perjuangan dalam membangun negara yang kuat dan berkeadilan. Gerakan ini mengajarkan pentingnya persatuan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan beragama dan bernegara. Visi misi utama organisasi Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama hidup di dunia modern, mau tidak mau, organisasi ini juga harus ikut mengembangkan diri guna untuk menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Maka ADART, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga juga harus ikut berkembang. Yang paling tidak setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan keputusan Muktamar tahun 2004 di Dono Hudan, Boyolali disebutkan tujuan Nahdlatul Ulama didirikan yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah
serta menurut pada salah satu dari keempat madhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana penjelasan di atas, maka NU hendaknya menjalankan usaha-usaha baik sebagai berikut. Di sektor agama, NU harus berupaya melaksanakan ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menurut di salah satu madhab dalam masyarakat. Satu, sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, kebudayaan, dan pengajaran, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Di samping itu, NU juga harus berupaya mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, guna untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengalaman luas, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Dua, di sektor sosial, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial dan batin, lahir dan batin bagi penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk kemerataan, kesempatan berusaha dan hasilnya lebih diutamakan kepada ekonomi kerakyatan. 4, mengembangkan usaha-usaha yang besar positif dan juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, banyak guna buat terwujudnya khair ummah. Visi Nahdlatul Ulama maju dalam presentasi santun dalam pakerti terwujudnya generasi muslim Ahlussunnah wal Jamaah, cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlakul karimah. Misi Nahdlatul Ulama: 1, membentuk pribadi muslim Ahlussunnah wal Jamaah yang beriman dan bertakwa. 2, membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Membentuk pribadi karakter yang berakhlakul karimah. Mengintensifkan pembelajaran insekuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik. Menggiatkan pembelajaran eksekuler dan meningkatkan prestasi akademik. Mampu mengimplementasikan teknologi informatika, komunikasi dan untuk meningkatkan potensi akademik dan non-akademik. Mampu bersaing melanjutkan keagamaan ke masyarakat, memiliki bekal mampuan untuk terjun di dunia pekerjaan. Selanjutnya, yang terakhir akan dibacakan, yaitu bahwasanya Nahdlatul Ulama itu mempunyai lembaga-lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi masyarakat Islam berjuang dalam 3 bidang, yakni bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, NU memiliki perangkat. Salah satunya adalah lembaga. Dalam peraturan Nahdlatul Ulama tentang perangkat organisasi Nahdlatul Ulama, lembaga merupakan perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan bidang tertentu. Ketua lembaga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Sementara struktur kepengurusan disusun oleh ketua lembaga bersama dengan pengurus Nahdlatul Ulama. Berikut lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama. 1. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU lahir atas prakarsa Ki Haji Abdullah Ubaid dan Ki Haji Mahfud Siddiq pada tahun 1929. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
LP Ma'arif NU juga memiliki satuan komunitas atau SAKO pramuka yang sudah terbentuk di beberapa provinsi di Indonesia. Yang kedua, Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama atau disebut RMINU. RMNU merupakan asosiasi pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU. Lembaga yang lahir pada Mei 1954 oleh Ki Haji Ahmad Syekhu dan Ki Haji Idam Khalid ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. 3. Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama atau LBM NU. Lembaga ini bertugas untuk membahas persoalan dan permasalahan tematik maudhu'iyah atau mudhiyah dan aktual atau waqi'iyah yang akan menjadi bahan keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. 4. Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau Lesbumi. Lesbumi ini lahir dari tangan dingin para budayawan Nahdlatul Ulama seperti Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, dan Asrul Sani pada 28 Maret 1962. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan seni dan budaya. 5. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. LFNU lahir guna melaksanakan tugas mengolah persoalan hisab dan ru'yat dan merangka menentukan awal bulan Hijriah, gerhana dan sholat, serta mengembangkan pengetahuan dan keilmuan di bidang falakiyah atau astronomi. LFNU berdiri 2 bulan pasca Muktamar ke-27 pada tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, tepatnya pada 26 Januari 1985. Lembaga ini diresmikan oleh Wakil Isam PBNU 1984 sampai 1989, yaitu Kiai Haji Rodi Soleh. 6. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lajisnu. Lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasarufkan zakat dan sedekah kepada mustahiknya. Lembaga ini dikenalkan dengan nama NU Care atau Lajisnu sebagai rebranding dan atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal lembaga yang lahir dari Muktamar NU ke-31 tahun 2004 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care atau Lajisnu secara yuridis formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama nomor 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, sedekah, dan sedekah kepada masyarakat luas. 7. Lembaga Taklif dan Nasyr Nahdlatul Ulama atau LTN-NU. Lembaga ini bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab, buku, serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. LTN-NU merupakan rekomendasi dari Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Kehadiran lembaga ini untuk mensosialisasikan lahir hari hasil muktamar, khususnya mengenai Khitoh 1926 tahun 2003. Lembaga ini melahirkan NU Online, mengingat kebutuhan mendesak informasi di dunia maya. Ada pula majalah Risalah NU dan kanal YouTube 164 channel. 8. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau LAKPESDAM. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian isu-isu strategis dan pengembangan sumber daya manusia untuk mentransportasi sosial yang
berkeadilan, dan bermartabat. Lakvesdam lahir pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. 9. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. LDNU memiliki badan otonom, yakni Mu'allaf Center, yang menjadi pusat pembelajaran para mu'allaf, mengingat banyaknya orang yang masuk Islam melalui bimbingan NU dan Jamiah Ruqyah Aswaja sebagai lembaga pengobatan alternatif. 10. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama atau LPBINU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksploitasi kelautan. LPBINU dibentuk pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2010. 11. Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama atau LPBHNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan pendampingan penyuluhan, konsultasi hukum, dan kajian kebijakan hukum. Ke-12. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama atau LTMNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan, pemberdayaan masjid. LTMNU didirikan pada 12 Dzulhijjah 1390 atau 9 Februari 1971 di Surabaya dengan nama Hay'ah Takmir Masjid Indonesia atau HTMI. Sebelum berubah menjadi LTMNU pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2010. Lembaga ini juga pernah bernama Lembaga Takmir Masjid Indonesia atau LTMI. Pada Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah tahun 2004. 13. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi dan warga Nahdlatul Ulama. Ke-14. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LPPNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengolahan pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. 15. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan. LKNU semula bernama Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LPKNU yang lahir dari Muktamar NU di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004. Lalu karena adanya pembubaran lembaga sosial Mabarot atau LSM dengan penanganan sosial diambil alih tugasnya oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau LKNU. Perubahan LPKNU menjadi LKNU terjadi pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2010. 16. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau LKKNU. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, sosial, dan pendudukan. LKKNU berdiri pada tanggal 17 Dzulhijjah 1397 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Desember 1977 di Jakarta. 17. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama atau LPTNU. Lembaga ini bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Saat ini jumlah Universitas NU tercatat sudah lebih dari 30. Sedangkan perguruan tinggi NU secara umum mencapai lebih dari 200.
18 lembaga wakaf pertanahan. Nahdlatul Ulama atau LWPNU. Lembaga ini bertugas mengurus, mengelola serta membangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama. LWPNU sudah berdiri sejak masa NU masih di bawah kepemimpinan Habib Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Majalah Risalah NU edisi 73 menyebutkan bahwa terdapat sebuah dokumen autentik berupa statuten atau legimen standing makiyah dibuat pada tanggal 20 Februari 1937 di hadapan notaris Hendrik William Sambung Surabaya. Demikian saya bacakan lembaga-lembaga yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi menjadi kesimpulan bagi kita warga Nahdiyin wal Nahdiyah, kalau menginginkan untuk bergabung aktif dalam Nahdlatul Ulama, siapa saja, tidak hanya para kiai, para santri, tapi pelajar, ada ekonom, petani, semua jenjang, seni, ahli seniman, semuanya ditampung dalam satu lembaga tertentu oleh Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.